warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini topik kuliah kita tentang farmakologi dari benign prostat hiperplasia. Sering juga disebut dengan benign prostat hipertrofi. Nah, kelenjar prostat itu adanya di antara kandung kencing dengan uretra, ya. Nah, apabila dia membengkak, maka aliran urin menjadi lambat. Akibatnya tubuh berusaha untuk mengejan, ya. Tapi kalau dibiarkan gitu saja, kemampuan untuk ekskresinya menjadi lambat, kurang kuat. Jadi istilah hiperplasia ini menggantikan istilah hipertrofi, ya. Dan dia kejadiannya makin meningkat sesuai dengan pertambahan usia laki-laki. Kalau udah sampai usia 50%, dikatakan 50 tahun dikatakan 50% dari laki-laki tadi udah rentan terkena penyakit BPH ini. Jadi seperti macam saya sudah 70 nanti Desember ini masuk pensiun, seharusnya sudah kena BPH. Alhamdulillah masih terhindar. Nah, inilah gambaran anatomi daripada BPH. Di atas ini kandung kencing, blas. Nah, ini prostat mengelilingi uretra. Apabila dia membengkak, hipertrofi, hiperplasia, maka saluran ini tercekik. Akibatnya keluarnya urin diganggu, ya. Dan dia ada 3 zona. Sebentar ya, ini ada yang mesti saya tanda tangani. Kita lanjutkan, ya. Ini simptom dari BPH ini, orangnya sering-sering miksi, ya, terutama malam hari. Kenapa malam hari? Karena saat malam hari itu kedudukan blas itu dengan ginjal dengan jantung sama tinggi, ya. Sedangkan siang hari itu letaknya di bawah blas tadi, sehingga gravitasi lebih menonjol, membantu untuk terjadinya miksi dengan lebih bagus, ya. Kemudian kita tahu apabila blas itu berisi dalam volume tertentu, maka hasrat untuk berkemih itu muncul. Cuma karena dia kemampuannya berkurang, maka sering-sering dia ingin berkemih. Nah, ada upaya untuk menilai kejadian BPH ini dengan menggunakan International Prostate Symptom Score, ya, dimulai dari angka 1 sampai 35. Kalau masih sampai angka 7 itu tidak perlu pakai obat, ya, cukup diamati saja. Tapi kalau nilai IPS-nya, IPSS-nya 8 sampai 19, ini harus diberikan medikamen. Tapi kalau dia 20 ke atas, maka tindakan operasi lebih menguntungkan. Inilah gejala dan komplikasi daripada BPH, ya, dengan macam-macam faktor risiko yang bisa memperberatnya, termasuk penggunaan antihistamin CTM, obat flu, parasimpatolitik, atropin,
menggunakan beta blocker, menggunakan kalsium channel blocker, pelemas otot, masa relaksan, ahli hisap, smoking, ya, kemudian alkohol. Nah, ada istilah LUTS, lower urinary tract symptoms, ya. Ini gejalanya seperti pada yang disebutkan tadi pada BPH, ya. Kemampuan untuk miksinya melemah, ya. Dan tolong diingat bahasa LUTS ini tidak spesifik untuk BPH, ya. Tidak semua LUTS-nya positif berarti dia ada BPH. Ya, ini hanya mengatakan adanya gejala urinary retention, ya, gangguan dalam pengosongan kantong kencing, ya. Kemudian rasa kepingin berkemihnya sering-sering, ya. Karena pada mereka pasien diabetes sering-sering mau kencing. Timbul pertanyaan, kapan BPH mesti diobatin? Kalau pakai parameter IPSS tadi sudah disebutkan di atas 8 sampai 19 itu harus diobatin, ya. Jadi pengobatannya itu ada 3 macam. Pertama, watchful waiting apabila IPSS-nya di bawah 8, medikasi obat-obatan dan tindakan operasi. Ya, apa target pengobatannya? Yaitu memperbaiki urinary flow, ya, mengurangi simptom keluhan dan mencegah, memperlambat perburukan dari BPH. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa melakukan terapi farmakologis dan terapi surgery. Di dalam watchful waiting ini, ya dibilang sama pasiennya awasin aja, ya. Nah, kita kasih nasihat, jangan minum alkohol, jangan minum kopi. Tadi kan ada yang faktor risiko termasuk antihistamin. Nah, itu dihindarin. So, kalau ini digunakan, maka keluhan BPH-nya makin nyata dan akan menyakitkan pada pasien sendiri. Ya, dia kepingin berkemih, tapi gara-gara pakai CTM, dan kemampuan untuk berkemihnya hilang, vesika urinarianya makin berkembang, itu akan menyesak, ya, bisa sampai diafragmanya pun tertekan. Nah, itu berbahaya, ya. Nah, di dalam terapi farmakologis, ya, ini diberikan apabila ya keluhan yang ringan tadi gagal diobatin, ya. Tapi yang perlu diingat adalah sebelum dilakukan terapi medikamen, rubah dulu gaya hidupnya. Ya, yang biasanya suka minum sampai 4 liter, ya gunakanlah minum sesuai dengan fisiologi tubuh dia. Kita tahu untuk hilangnya cairan melalui pernapasan dari kulit itu 500 cc, maka diajarin pasien kalau urin yang keluar dalam 24 jam itu 1 liter, maka 1 liter tambah 500 cc. Berarti dia minum cuma 1,5 liter aja. Jadi jangan disuruh, wah ini mesti minum 3 liter. Itu sama anak menjahanamkan pasien. Dan kemudian jangan pula dipaksa dia untuk sering-sering berkemih dengan memberikan diuretik, ya. Dan itu hindari olahraga malam. Misalnya mereka dengan belajar bela diri tenaga dalam itu biasanya olahraganya malam hari. Vermok lah kasih 3 hari berturut-turut.
kasihkan statin. Oh, sudah ada statin. Boleh Vermox Norit, tapi jangan bersama dengan Vermox. Jamnya, misalnya kali bedanya berapa jam? Itu kan Norit itu diberikan berkali-kali kan, 3 kali. Jadi kalau kasih Vermox itu pas mau naik tempat tidur aja. Oh, tidur. Kita lanjutkan. Dalam terapi medikamen ini kita harus peduli dengan penyakit penyerta, ya, karena banyak penyakit penyerta ini memperburuk keadaan. Kalau dia diabetes seperti yang saya sampaikan tadi, obati bagus-bagus diabetesnya. Karena diabetes ini menyebabkan orang sering-sering mau pipis, termasuk kalau juga ada infeksi saluran kemih. Jadi kita harus pikir untuk segera mulai medikamen ini kalau kita ketemu pasien usia 60 tahun ke atas atau IPSS-nya di antara angka 8 sampai 19. Apa yang bisa dijadikan obat? Golongan obat apa yang bisa digunakan untuk ngobatin BPH ini? Ya, ada 4 golongan, tapi 3 golongan utama, yaitu golongan anti-androgen, 5 alfa reduktase inhibitor, selalu nanti sikat dengan 5-ARI, ya, 5 alfa reduktase inhibitor. Kemudian alfa 1 blocker, tapi yang long acting, bukan yang short acting, ya. Kemudian muscarinic receptor antagonis, ya, atau sebut juga parasimpatolitik. Baru yang keempat itu alternatif terapi, termasuk fitokemikal. Nah, kenal dulu dengan anatomi histopatologi daripada kandung kemih dan uretra prostat. Kalau kita lihat kandung kemih dengan bagian yang paling besar ini, di dinding kandung kemih ini ada reseptor muskarinik. Ya, kita tahu kalau sistem parasimpatis meningkat, maka blas ini, vesika ini akan mengkerut, menciut, konstriksi. Akibatnya apa? Urin akan ditolak untuk keluar. Jadi kalau dia diberikan parasimpatolitik, maka dia akan relaksasi. Maka hajat untuk mengeluarkan urin tadi jadi berkurang. Kemudian di bagian dekat sphincter dari blas dan di kelenjar prostat itu ada reseptor alfa. Ya. Nah, reseptor alfa ini ada yang alfa 1A, ya, ada alfa 1B, ada alfa 1D. Yang alfa 1A ini selektif. Selektif, ya. Nah, kalau dia diberikan rangsangan akan terjadi kontraksi. Kalau diblok terjadi relaksasi sehingga pengeluaran urin jadi lebih lancar. Makanya nanti kalau ketemu pasien BPH, sediaan yang paling cepat bekerja itu adalah golongan alpha blocker. Kemudian di kelenjar prostat sendiri ada reseptor 5 alfa reduktase, ya, enzim yang akan bekerja untuk menciutkan daripada kelenjar prostat yang bengkak tadi. Nah, sementara ada golongan obat lain dari golongan fosfodiesterase. Ya, enzim ini dia bekerja di pembuluh darah yang pergi ke daerah perkemihan ini, di dinding vesika urinaria dan di kelenjar prostat. Ya, jadi ada 4 golongan obat yang bisa digunakan dalam pengobatan BPH. 1 golongan muskarinik,
kedua golongan alpha adrenergic inhibitor, kemudian 5 alpha reduktase inhibitor, dan fosfodiesterase enzim. Kita mulai dengan androgen, ya, yang bekerja di kelenjar prostat. Dia ini akan memperlambat membengkaknya kelenjar prostat, ya, membesarnya kelenjar prostat dengan mengatur keberadaan androgen, ya, di kelenjar prostat, ya. Kelenjar prostat ini makin bengkak dengan adanya dihidrotestosteron. Nah, obat yang bekerja sebagai anti androgen, ya, dihidrotestosteron ini androgen, yaitu finasterid dan dutasterid, ya. Nah, jadi testosteron yang kita dapatkan dari makanan itu akan dirubah menjadi dihidrotestosteron, yang berikutnya ini akan menyebabkan kelenjar prostat tadi makin besar dengan bantuan 5 alpha reduktase, ya. Nah, jadi kalau kerja 5 alpha reduktase ini dihambat oleh si sterid tadi, finasterid atau dutasterid, maka testosteron yang ada dalam tubuh kita yang diolah dari makanan itu tidak diolah lagi menjadi dihidrotestosteron. Jadi kalau dihidrotestosteronnya tidak ada, maka pembesaran dari kelenjar prostatnya jadi terhalang. Inilah dia urut-urutnya, ya. Mulai dengan finasterid, 5 alpha reduktase inhibitor, ya. 5 ARI, ya, 5 alpha reduktase inhibitor itu ada 2 jenisnya, ya, 1 dan 2, ya. 5 alpha reduktase 1 ini dominan adanya di kelenjar keringat di kulit, di kepala, dan di liver, ya. Dia bertanggung jawab terhadap sepertiga daripada dihidrotestosteron yang beredar di tubuh kita. Sedangkan 5 alpha reduktase 2 ini terutama dijumpai di perkemihan, di prostat, seminal vesikel, di epididymidis, di kelenjar rambut, dan di liver. Dan dia bertanggung jawab terhadap 2/3 dihidrotestosteron yang beredar di aliran darah kita. Nah, finasterid ini terutama menghambat yang 5 alpha reduktase 2. Ya, 100 kali lebih ampuh dia menghambat 5 alpha reduktase 2 daripada menghambat 5 alpha reduktase 1. Jadi artinya finasterid ini lebih cocok lah dia untuk mengatasi BPH daripada untuk ngobatin mereka dengan kebotakan dan segala macam. Farmakokinetiknya kalau diberikan per oral penyerapannya bagus, ya. Dia akan segera mengurangi dihidrotestosteron dalam waktu 8 jam setelah pemberian. Dan efeknya berakhir setelah 24 jam. Jadi obat ini, finasterid ini bisa diberikan sekali sehari, ya. Nah, di tubuh dia di metabolisme menjadi dihidrofinasterid yang kurang aktif. Nah, waktu paruh sediaan ini 14 hari, ya, bukan hitungan jam, 14 hari. Yang tipe 2 30 hari. Jadi maka jangan heran nanti gunakan finasterid ini sekali sehari, ya. Malah nanti ada bisa menggunakannya sekali seminggu.
Ada menggunakan sekali 2 minggu. Nah, finasteride ini tidak punya efek androgenik, anti-androgenik, atau estrogenik, anti-estrogenik, progestational effect. Jadi nggak ada efeknya terhadap hormon finasteride. Pada laki-laki, kejadian botak ya ini lebih minimal ya. Berapa dosisnya? Ya, untuk ngobatin kebotakan itu 1 miligram per hari. Ya. Nanti rambut bisa tumbuh. Kemudian pada wanita kalau diberikan dosis 1 miligram per hari, malah nanti yang tumbuh itu kumisnya. Makanya obat ini tidaklah jadi pilihan pada wanita yang ada gangguan perkemihan. Karena kita tahu tadi terangsangnya reseptor alfa di blast dekat ke sphincter itu akan menyebabkan konstriksi sehingga perkemihan terganggu. Ya. Tapi ada kalanya kita akan memberikan ini untuk memperlancar perkemihan pada wanita. Dan itu saya lakukan di praktek. Hanya untuk sekali beri. Ya. Efek samping dari penggunaan 5-alfa reduktase inhibitor ini adalah terjadinya gangguan disfungsi ereksi, abnormal ejakulasi, berkurangnya libido, ya, turun, ya, ke hasrat untuk berkelamin, ya, kemudian payudaranya bisa membengkak. Ya. Interaksi obat dengan finasteride boleh dikatakan sangat minimal. Sedian yang tersedia dalam satu tabletnya itu ada 5 mg finasteride, ya, dan itu diberikan hanya sekali sehari. Ya. Dustasteride ini dia menghambat 5-alfa reduktase inhibitor tipe 1 dan 2. Jadi dia tidak selektif. Berbeda dengan finasteride, dia lebih menghambat hanya 1, tipe 1. Ya. Dan dutasteride ini dipasarkan ya dengan banyak nama, Dupros dan Avodart. Sedangkan finasteride hanya satu nama, Proscar. Kapan kita tidak bisa menggunakan finasteride? Kalau seseorang alergi dengan finasteride dan wanita serta anak-anak. Andai kata seorang ibu hamil terpapar dengan finasteride, ya, apakah karena kecerobohan, ya, maka akan bisa mengganggu terhadap pertumbuhan organ seks dari bayinya, ya. Jadi bisa terjadi nanti genital abnormalities, ya. Nah, sekarang kita masuk dengan alpha adrenergic blocker, alpha blocker. Ya. Tadi ditunjukkan dalam gambar, ya, bahasa alpha blocker ini dijumpain di daerah leher dari uretra, ya, dan juga ada di kelenjar prostat. Ya. Nah, kelenjar prostat itu tidak semuanya kelenjar, ada juga otot polosnya di situ. Ya. Jadi kalau reseptor alfa ini berkontraksi, maka otot polosnya menciut, aliran urinnya terganggu. Sehingga kalau kita berikan alpha adrenergic blocker, maka terjadi relaksasi. Dengan demikian
pengeluaran urin jadi lebih lancar. Nah, alfa 1 adrenergic reseptor ini ada di otot polos yang di vesika urinaria dan yang ada di otot polos di kelenjar prostat. Dan dia itu ada 3 subtipe. Alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Nah, skema ini memperlihatkan bahwa di reseptor alfa 1A itu memang dominannya hanya ada di otot polos di kelenjar prostat. Sedangkan di pembuluh darah itu adanya alfa 1B. Ya. Dan yang ada di dinding vesika urinaria itu adalah alfa 1D. Ya. Nah, ada lagi yang menyebutkan alfa 1L. Ya. Ini masih belum dimengerti. Sedangkan reseptor alfa itu ada alfa 1, ada alfa 2. Yang reseptor alfa 2 ini adanya di ujung saraf simpatis. Ya. Dia mengatur norepinefrin reuptake. Ya. Dan ini digunakan dalam mengatasi keluhan nyeri dan hipertensi. Ya. Jadi alfa blocker ini ya dia bekerja merelaksasi otot polos yang ada di prostat dan di bladder neck, ya, tanpa mempengaruhi bladder kontraksi, ya. Nah, cuma yang perlu diingat, dia butuh waktu 2 minggu untuk mulai bekerja. Respon rate-nya bagus, sampai 93%. Perbaikan aliran urinnya 44%. Cuma bisa terjadi toleransi. Maksudnya toleransi ini pada dosis berikutnya diperlukan dosis yang lebih besar. Nah, alpha adrenergic blocker ini ada yang non-selektif, ada yang selektif. Yang selektif itu ada yang short acting, ada yang long acting. Alpha 1 short acting selective blocker ini contohnya prazosin, alfuzosin. Ya. 2 sediaan ini sangat susah dicari. Dan obat ini sangat bagus untuk ngatasin emergency hypertension. Ya. Nah, golongan yang long acting selective alpha 1 blocker itu adalah terazosin, doxazosin, atau afluzosin, tapi disediakan diformulasi sebagai sediaan lepas lambat, slow release, alfuzosin. Ya. Nama dagang sediaannya macam-macam. Ya. Kemudian ada lagi silodosin. Ya, silodosin ini termasuk dalam long acting selective. Efek samping daripada penggunaan alpha adrenergic blocker ini untuk sediaan yang non-selective alpha blocker itu dapat menurunkan tekanan darah. Ya, membuat orang jadi pening, sakit kepala, dan denyut jantungnya kencang. Kenapa dia kencang? Ini akibat refleks takikardi dan bisa menimbulkan fatigue. Bisa terjadi ortostatik hipotensi. Ya. Tekanan darah tiba-tiba turun apabila seseorang yang menggunakan obat ini sambil berbaring kemudian berdiri. Nah, semua darah turun ke kaki dan orangnya bisa jadi singkup, jatuh. Ya. Makanya dikatakan kalau ingin gunakan alpha blocker itu tidak diperkenankan untuk bertindak tergesa-gesa. Ya. Harus sabar. Ya. Karena dia dapat menurunkan tekanan darah, maka jangan digunakan fosfodiesterase inhibitor. Ya, Viagra, sildenafil,
dengan waktu bersamaan, ya, karena akan terjadi hal yang lebih menakutkan, ya, orangnya bisa game. Select alpha blocker biasanya aman, walaupun digunakan berlama-lama, ya, efek sampingnya minimal, ya. Efek yang samping yang sering terjadi yang dirasakan pasien, dikeluhkan pasien itu hidungnya tumpat, nasal congestion. Kemudian tekanan darah turun, dizziness, ya, akibat gunakan yang non selektif. Dan dia punya risiko terhadap gangguan ejakulasi apabila menggunakan yang non selektif alpha blocker, ya. Alpha 1 blocker ini, ya, ini akan segera memperbaiki keluhan LUTS-nya tadi, ya. Jadi pasien dengan keluhan LUTS yang disangkakan berhubungan dengan BPH, maka terapi awal alpha 1 blocker ini membuat pasien cepat mengatakan, alhamdulillah dokter, udah nggak terganggu lagi, saya kapan mau buang air kecil, ya. Dan berikutnya, penggunaan alpha 1 blocker ini tidak mempengaruhi PSA. PSA ini satu parameter untuk mengatakan adanya kanker prostat, ya. Jadi artinya alpha 1 adrenergic blocker ini sangat berterima pada pemakainya, ya. Terazosin, doxazosin, ya, yang ditakutkan adanya dizziness, fatigue, dan astenia, sedangkan gunakan tamsulosin ini akan mengganggu ejakulasi. Apa beda doxazosin dengan tamsulosin? Ya, doxazosin sudah lama diperkenalkan. Tamsulosin ini merupakan obat baru. Dan tamsulosin ini lebih nyata dia bekerja pada reseptor alpha 1A dan alpha 1D daripada alpha 1B. Ya. Sehingga dia jadi lebih bagus digunakan untuk pengobatan BPH, ya. Dengan demikian menggunakan tamsulosin ini kemungkinan terjadinya efek ortostatik hipotensinya jauh lebih minimal daripada menggunakan doxazosin atau terazosin. Ya. Golongan obat berikutnya adalah muscarinic reseptor antagonis. Ya. Dia bisa digunakan tunggal atau dikombinasi dengan alpha blocker. Dan ini juga sebagai terapi simptomatik, terutama untuk pasien BPH yang sangat terganggu dengan keluhan sering-sering ada rasa terpaksa untuk buang air kecil. Cuma kalau kita ingin menggunakan muscarinic reseptor antagonis ini, pastikan pasiennya tidak mengalami neuroangel glaukoma. Ya, kalau dia ada glaukoma jenis ini, itu akan memperburuk keadaan, malah nanti bisa jadi buta. Ya, dan kemudian pastikan tidak ada gangguan fungsi hati, ya, atau tidak menggunakan obat-obat yang bisa menghambat aktivitas sitokrom P450, yaitu golongan azol-azol ketokonazol dan golongan makrolida, eritromisin, klindamisin sejenisnya. Nah, apa saja yang termasuk muscarinic reseptor antagonis? Tolterodin dan trospium, ya. Kapan kita mengkombinasi, ya? Alpha blocker merelaksasi smooth muscle dari otot yang ada di pangkal uretra atau di bagian leher dari bladder, dan
yang ada di kelenjar prostat akan mengalami relaksasi kalau diberikan alpha blocker. Jadi dengan demikian akan memperbaiki keluhan obstruksi dari pasien BPH. Sedangkan 5 alpha reduktase inhibitor ini mengurangi androgen yang ada di prostat, menginduce apoptosis, atrofi. Dengan demikian membuat prostatnya mengecil, menciut, memperbaiki simptom dan mengurangi obstruksi, ya. Nah, sehingga kemungkinan untuk tindakan pembedahannya juga jadi makin berkurang. Nah, inilah dia kalau digambarkan dalam bentuk skematis di kelenjar prostat itu ada 5 alpha reduktase inhibitor dan ada alpha 1 adrenergic blocker. Nah, di antaranya ini ya akan menentukan keberhasilan pengobatan. Ada istilah medical therapy prostate symptom, singkat MTOPS. Ya, yaitu mengkombinasikan finasteride dengan dexazothin. Ini akan memperlambat perjalanan klinis daripada BPH. Ya, dibandingkan kalau dia digunakan tunggal atau dengan placebo. Kalau digunakan hanya finasteride sendiri, itu dijumpain 64% perbaikan daripada kalau digunakan dexazothin sendiri, hanya 3%. Jadi studi ini menjadi dasar untuk menggabungkan alpha blocker adrenergic dengan 5 alpha reduktase inhibitor. Ya. Jadi kapan kita menggabungkan ini? Ya, tolong pertimbangkan dulu untung ruginya. Ya. Dari penelitian MTOPS tadi, ya, diamatin ya kejadian kankernya. Dari 18.000 laki-laki, ternyata finasteride ini bisa mengurangi kanker prostat sampai 25%. Jadi amat sangat beruntunglah seorang pasien BPH mendapatkan finasteride. Ya. Jadi kombinasi dexazothin finasteride ini aman dan mengurangi risiko daripada perburukan daripada BPH tadi, daripada menggunakan tunggal saja. Kemudian penggunaan berlama-lama, ya, ini mengurangi risiko acute urinary retention, ya. Jadi yang mana kalau terjadi acute urinary retention ini memerlukan tindakan invasif yang segera. Jadi menggunakan obat-obatan ini ada untung ruginya. Untungnya dia menyenangkan, tidak mengganggu waktu kerja, dan risikonya minimal. Kerugiannya, disadvantage-nya, bisa menimbulkan interaksi dengan obat lain dan akan menimbulkan efek samping yang bisa merugikan. Kerugian berikutnya, dia mesti digunakan tiap hari. Ya. Nah, kemudian harus peduli dengan kemungkinan lain apabila menggabungkan obat-obat. Terakhir adalah golongan alternatif. Ya, ini dari tanaman. Ada saw palmetto, ada Pygium african tree bark, dan pumpkin seed. Saw palmetto, ya, nama latinnya Serenoa repens bartram. Ini tanaman yang tumbuh di Atlantik Selatan, ya. Dia
ada buah-buahannya, ya. Nah, macam buah beri, inilah yang digunakan di dalam buahnya ini dikatakan, diyakini ada kandungan yang berguna untuk gangguan saluran genitourinary, termasuklah BPH, ya. Nah, dikatakan secara tradisional dia berguna untuk meningkatkan jumlah sperma, meningkatkan ukuran payudara wanita, meningkatkan libido, dan mengurangi diuresis. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata secara in vitro, bukan in vivo, in vitro, ya, dia mampu menghambat 5-alfa reduktase, ya, di mana ini digunakan dalam pengobatan BPH. Yang lain, ya, sopalmeto ini dia berkhasiat sebagai antiinflamasi, menghambat prolaktin, ya, menghambat proliferasi sel prostat. Tanaman berikutnya adalah pumpkin, labusiam, ya. Labusiam ini dari buahnya itu, bijinya itu ada bahan aktif, ya, yang digunakan untuk mengobatin BPH. Nah, sebenarnya pumpkin ini digunakan untuk mengobatin kecacingan di usus, ya. Dan bukan sekedar kecacingan di usus, ya. Dan dia juga bisa mengatasi sistosoma. Diperkirakan pumpkin tadi berkhasiat pada BPH karena ada fatty acid dan fitosterol yang dikatakan ini bisa mengganggu, memperbaiki prostat seseorang. Jadi sebagai simpulan, pengobatan tunggal dengan alpha blocker ini memperbaiki simptom, mencegah perburukan keluhan, ya. Kemudian kalau single arm hanya dengan 5-alfa reduktase inhibitor, ya, dia memperbaiki LUTS yang berkaitan dengan BPH, ya. Dan ini paling bagus kalau sudah diketahui ukuran prostatnya. Makin besar ukuran prostatnya, makin lebih bagus gunakan 5-alfa reduktase inhibitor. Nah, kombinasi kedua sediaan ini, doxazosin, alpha blocker, dan finasteride, alpha reduktase inhibitor, ini memberikan keuntungan ganda, ya, memperbaiki LUTS dan BPH, ya, memperbaiki simptom dan flow rate, ya, mencegah akut urinary risk, dan mencegah perlunya untuk tindakan operasi, ya. Nah, bagaimanapun dalam pengobatan ini perlulah dikaji dengan baik-baik asal muasalnya dan kebiasaan hidup sehari pasien serta penyakit penyerta. Demikian kuliah kita. Seharusnya saya akan membuat soal, tapi karena situasinya tadi terdesak, diberitahu sama Dr. Siti, ya, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA saya ke 0813 6161 1873. 0813 6161 1873. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.